Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Tauhid Metafisik bersama Maniak Akik Channel. Sebelum menonton video ini, kalau Anda pecinta batu akik, maniak akik, pecinta batu mulia, pecinta barang antik, bantu dukung dan kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah, subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis. Ini sangat membantu untuk mengembangkan channel ini untuk mengupload hampir setiap hari. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah, subscribe gratis, gratis dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para maniak akik, para pecinta batu akik Nusantara, para pecinta benda antik, para pecinta benda langka, para pecinta batu permata, dan para pecinta batu bertuah? Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan selalu, dilancarkan segala hajat dan urusan oleh Tuhan penguasa bumi, langit, dan di antara keduanya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu spesial ya. Yang ini adalah momen-momen yang sangat-sangat penting karena mereka berdua ini, Babak Kumis dan Amar Gemestone, akan menceritakan kisah perjuangan mereka di Gemestone dari tahun 2012. Zaman batu akik baru-baru mulai muncul dan ramai sampai tahun 2022 sekarang ini. Yang tentunya saya siapkan pertanyaan-pertanyaan kepada beliau tentang kisah-kisah mereka dari awal sampai terjun ke Gemestone Indonesia. Yang nanti ini akan menjadi part 2, baik yang pertama dari Babak Kumis Channel dengan Gemestone beliau, dan yang kedua nanti sama Bang Amar Gemestone. Nah, ini yang biasa muncul di Maniak Akik Channel. Ini mereka berdua selalu ada menemani Anda. Nah, kita mulai langsung saja supaya tidak berlama-lama. Video ini kita tanyakan ke Babak Kumis Channel pengalaman beliau. Yang sini saya sudah rangkum pertanyaan-pertanyaan apa yang beliau alami di dalam perbatuan Indonesia. Apa kabar Babak Kumis? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah. Nah, ini saya sebagai admin Maniak Akik mau bertanya tentang kisah pengalaman Babak Kumis, dan nanti Bang Amar juga di part 2 tentang apa yang membuat bertahan Babak Kumis. Dari sini ada 6 pertanyaan. Nah, yang pertama saya tanyakan, apa alasan Babak Kumis Gemestone ini tetap bertahan dan terjun ke Gemestone? Jadi awal asalnya saya tadi tidak suka sama cincin, artinya suka cuma nggak hobi banget ya. Nah, terus ketemu sama abang saya, dibawalah ke teman-teman abang saya, nongkrong sono, nongkrong sini, lari ke tempat batu, sampai saya bilang, waduh, batu mulu nih, kalau kata orang Betawi bilang kebadi gitu ya kan, batu mulu, mendingan batu kali buat bangun, kata saya begitu. Akhirnya dikasihlah saya batu siem kecil banget sama abang saya yang bernama Mas Supri. Nah, dikasihlah itu batu. Nah, tadinya nggak pede. Nah, tiba-tiba saya kerja, pada saat itu saya belum masuk ke batu. Nah, sekarang setelah pakai batu, orang melihat, dibilang kok bagus batunya. Nah, makin pede lah tuh saya. Nah, setelah makin pede, jadi makin srek nih hati, apa iya. Nah, akhirnya terjunlah tuh sedikit-sedikit di batu, pelan. Pada saat itu saya gosok batu di Ciputat pakai sepeda. Nah, saya liatin, sempet saya pingin bikin alat seperti itu. Karena saya pikir karena jadi udah mulai hobi ya kan. Nah, setelah mulai hobi, nah, di saat itu masih kerja. Nah, pada saat batu pas booming, ya kan, setelah pas booming, nah disitulah saya langsung berpikir, tapi saya masih kerja, tapi saya masih senang batu. Akhirnya saya pikir, konsep buat saya pribadi, terjun kemana nih? Akhirnya motivasi saya langsung, yaudah saya tinggalkan kerjaan, baru lari ke batu. Nah, sebelum saya tinggalkan kerjaan, di situ ada momen yang namanya kontes batu. Nah, pas kontes batu,
Saya terjun sampai saya terus terang 3 hari saya bolos kerja karena di situ kan dipikir hasilnya bagus ya di batu. Nah setelah bagus 1 hari bisa nyampe 4 juta. Wah, pendapatan. Nah di situ saya tinggalkan kerjaan tuh ya kan, 3 hari bolos sampai supervisor saya datang ya kan ke stand saya di saat lagi ada kontes batu. Nah di situ kontes batu tahun 2014 di Tekno ya, di Taman Tekno itu khusus batu Cisadane. Nah, khusus batu Cisadane. Nah, saya juga nggak berpikir panjang, saya ikut kontes, pesertanya kurang lebih ratusan ya, ratusan kontestan. Saya juga nggak nyangka di saat itu saya taruh 3 batu, ternyata kita ada pengumuman karena kontesnya banyak ya, pengumuman juara 1, juara 2, juara 3, juara 2. Nah pas ketemu juara 1 lavender Cisadane telur kodok. Nah disitulah punya saya bersama teman-teman saya tuh. Nah akhirnya saya langsung seneng, namanya ada kontes menang ya kan. Nah disitu langsung saya bangga. Nah berpikir di situ ada bagus penghasilan, saya langsung keluar kerjaan, fokus di gosok batu. Oke. Ini kisah terjun ke GameStone ya. Kita lanjut pertanyaan ke Babak Kumis. Nah, apa motivasi yang membuat Babak Kumis keluar kerjaan tetap sehingga fokus dan bertahan dari 2012 sampai 2022 sekarang ini, bahkan masih aktif di Fighter komunitas Gubuk Batu Tangerang Selatan? Mungkin income ya, atau penghasilannya yang lebih besar, dimana juga semua orang pengen cari yang terbaik, artinya penghasilan lebih bagus, kenapa enggak? Nah disitulah saya keluar kerjaan, fokus di gosokan batu. Awal pertama saya gosok batu di rumah, dia pakai mesin 1, pakai gerenda. Nah setelah pakai gerenda mesin 1 itu juga saya mau beli mesin aja, minjem duit sama temen. Wah luar biasa. Minjem duit sama temen 300.000, pengen beli mesin. Ya. Akhirnya saya pinjam duit sama teman, beli mesin 300.000. Nah setelah itu baru saya gosok. Nah dapat pendapatan dari gosokan itu saya balikin lagi tuh uang dari pinjaman 300.000 ke teman saya. Nah akhirnya abang saya ngikut sama saya. Abang saya ngikut ya kan. Pertama saya gosok Kalimaya, saya kan nggak ngerti tuh Kalimaya digosok pakai gerenda, ternyata hancur karena grade-nya itu besar ya kan, grade-nya itu grade 80 atau 60 yang saya pakai. Ternyata dia kalau Kalimaya dia harus main air, terus jangan pakai grade yang besar, jadi hancur. Ya. Berarti itu pengalaman pertama karena belum tahu ya jenis-jenis batu. Cuma sekedar hobi aja di batu. Cuma untuk gosok belum. Oke, yang selanjutnya pertanyaan buat Babak Kumis. Pengalaman mulai gosok batunya dari batu apa sampai apa yang pernah digosok rusak batunya karena tidak tahu jenis batu tersebut. Ya mungkin yang tadi saya bilang dari Kalimaya ya. Jadi setiap batu itu beda-beda. Ada batu keras, ada batu yang lembek, ada batu yang setengah keras. Jadi sekarang itu kalau kita gosok batu itu harus teliti. Ada yang mau pakai bambu, ada yang nggak mau pakai serbuk intan, ada yang mau pakai pelas aja. Nah kalau pengalaman yang pertama yang tadi saya bilang Kalimaya, karena mungkin grade-nya terlalu tinggi. Jadi kalau Kalimaya itu kan rentan, sedikit kena getaran aja hancur. Nah saya gosok, hancur berkeping-keping. Nah itu punya orang, bukan punya saya. Akhirnya malu sendiri saya. Tapi ya syukur alhamdulillah orang itu nggak apa-apa. Itu juga batu boleh nemu di pasir katanya ya kan. Ya syukurlah ya kan, karena temen juga ngertiin ya kan. Nah apakah semua batu akik bisa menggunakan bambu dikilatin? Oh enggak. Kalau batu yang jenisnya di jenis kalsedon ya, jenis kalsedon itu dia bisa pakai bambu. Tapi kalau jenis batu-batu Aceh itu dia nggak bisa pakai bambu, atau jenis giok ya. Adapun giok pun bisa pakai bambu, tapi kalau jenis giok-giok Aceh itu dia harus pakai serbuk intan. Serbuk intan itu pun harus main amplasnya setelah ampas sudah paling kecil ya, paling kecil, terus pakai serbuk intan. Kalau pakai bambu dia nggak mau.
Karena kekerasan mungkin yang Betul. berbeda-beda ya. Terus batu virus pun sama. Iya. Batu virus itu dia nggak mau pakai bambu, dia harus pakai serbuk intan. Oke. Kita lanjut lagi pertanyaan ke Baba Kumis. Nanti di part 2 bersama beliau nih, Bang Amar Gamestone. Nah ini pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengalaman mistik ataukah ngebolang atau hunting batu ataupun bergosok ataukah berdagang atau berjualan? Apakah ada pengalaman mistik yang sampean alami atau pembeli? Ada. Jadi di saat lagi ada kontestan, nah di situ ada orang nanya, Mas ini batu apa? Saya pegang batu dia. Setelah saya pegang batu dia, itu nyetrum. Untungnya nggak jatuh. Kalau jatuh bahaya, nah punya orang kan. Saya pegang, itu nyetrum ke badan saya. Itu. Nah ada yang di saat lagi kita ngebolang di daerah Jasinga. Itu saya menemukan banyak mungkin ya kakek-kakek di saat itu hujan deras ya kan, tiba-tiba ada kakek-kakek itu suruh saya pulang. Bang lagi ngapain? Saya bilang lagi ngau kak. Kayak bilang gitu ya, pulang. Oh iya pak. Tiba-tiba orang itu hilang. Terus di saat lagi ngepulang di kali ditanya lagi, nyari apa kata dia. Saya bilang nyari batu ahli pak. Oh iya, saya lihat di belakang udah nggak ada lagi. Waduh, saya pikir kalau saya hobi di batu, saya nggak mikirin ke situ ya. Rasa-rasa yang seperti itu udah saya hilangkan kah. Terus ada juga yang minta rokok tiba-tiba hilang juga, ya kan. Berarti perkiraan beliau itu jin ya, yang menyerupai manusia. Mungkin ya, saya nggak tahu ya. Yang jelas saya lihat seperti itu sosoknya lah. Oke, sambil kita lihat supaya tidak Anda bosan, ini ada koleksi beliau, nanti bisa dikunjungi di channel beliau di Baba Kumis Channel. Sambil kita lanjut pertanyaan-pertanyaan kepada Baba Kumis. Pertanyaan kelima, bagaimana pendapatan Anda di batu akik atau gemstone pas sepi dan rame dari tahun 2012 sampai 2022? Monggo Bang Kumis. Kalau untuk pendapatan income itu mungkin ya, kenapa saya juga beralih langsung ke gosok batu atau di batu, karena pendapatan lumayan ya. Sehari itu bisa, kalau untuk pertama ikut kontes sehari bisa 3 juta atau 4 juta lah. Tapi setelah kita gosok batu, pendapatan saya sehari itu bisa 2 juta gosok batu aja, ya kan, gosok batu. Makanya kan sehari 2 juta, nah siapa juga orang yang nggak mau ya kan? Iya, nah, udah sangat besar itu. Betul sampai situ. Kalau untuk sekarang ini kemungkinan ya kita tetap masih bertahan karena kita hobi. Dari hobi kita masih bertahan. Saya berpikir insya Allah namanya rezeki pasti ada selagi kita masih berusaha. Tapi untuk pengalaman sesepi-sepinya, seperih-perihnya, apa sih pengalaman yang membuat Baba Kumis ini bertahan meski sempat kan anjlok di berita sosial, di TV, bahwa akik itu lagi hancur-hancurnya marketnya? Kalau saya mungkin karena hobi ya, jadi nggak pedulikan itu semua. Yang penting dari hobi nyaman. Nah, kenyamanan inilah yang membuat saya bertahan. Insya Allah dengan bahasa nyamannya kita, Allah kasih rezeki buat kita. Oke, luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir buat Baba Kumis. Nah, sekarang apa sih motivasi buat para games lover Indonesia ataukah penonton maniak akik yang banyak pelanggan juga dari mancanegara? Apa motivasi supaya kita bisa konsisten dan terus suka kepada Gamestone? Apa nama channel Anda sekaligus promosi channel dan batu-batu yang Anda jual, Baba Kumis? Jadi buat para games lover atau peminat atau maniak akik, senang batu akik, yang hobi batu akik atau apapun batu jenis mulia atau apapun, jangan putus asa, tetap semangat karena Allah pasti kasih rezeki buat kita. Yang penting kita tetap masih berusaha dan ikhtiar. Jangan lupa itu. Biasa. Dan juga berkumpul dengan bara api ya, komunitas-komunitas. Betul. Kita dari bahasa saya sendiri, salam jawara, jauh-jauh banyak saudara. Oh, mantap. Nah, mungkin untuk part 1
Itu yang kita tanyakan ke Babak Kumis. Atau channel Anda apa? Untuk kalau seandainya pelanggan maniak akik ataukah yang ingin mengkoleksi jenis lain, ataukah apa yang Anda tawarkan? Kalau saya punya channel yang tadi disebutkan Babak Kumis channel. Iya. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, atau share ke yang lain buat Babak Kumis channel untuk mengembangkan channel saya atau buat yang lainnya supaya paham. Nah, ini koleksi saya Dari yang batu apa aja ini? dari Babak kalsedon, anggur, ya kan. Iya. Di sini ada batu-batu motif, warna, ya kan. Semuanya ada. Ini batu-batu pancawarnanya, batu-batu sepah atau fosil. Ini batu-batu virus. Oh ya, ini ada Ini virus. batu-batu combong yang banyak unik antiknya ya. Iya. Nah, ini batu kalsedon. Nah, ini batu-batu dari fosil liwung atau aren. Iya. Ini ada kendit, pancawarna. Sangat banyak ya. Yang berminat ke channel Babak Kumis juga ya. Dan nanti saya tampilkan nomor HP atau WA di Maniak Akik ini, oke? Nah, seperti itu untuk kesempatan yang bagus ini beliau berkunjung nih. Mudah-mudahan perbatuan Indonesia semakin ramai dan peminatnya makin menjamur di Nusantara dan mancanegara. Terima kasih sudah menonton video Maniak Akik ini. Jangan lupa bantu subscribe channel ini dan mari kita bersama-sama mengembangkan GameStone Nusantara bersama Fighter Gubuk Batu Tangerang Selatan, Babak Kumis Channel dan Amar Akik Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.